Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, khususnya untuk para teknisi AC ataupun tuser. Untuk kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang cara kerja teknisi menghadapi konsumen. Jadi kadang-kadang di sini konsumen ada yang menerima hasil pekerjaan kita ataupun harga yang diberikan oleh kita, tapi ada yang bertanya-tanya, sekaligus ada pula yang bawel, misalnya, aduh Pak atau Mas, kenapa harganya kemahalan, dan sebagainya. Dan permasalahan yang kedua, banyaknya postingan tentang teknisi nakal. Jadi atau di media lain, di sosmed, banyak membahas tentang teknisi nakal. Jadi sebenarnya untuk teknisi nakal bisa disiasati oleh konsumen, asalkan konsumen mau mendampingi ataupun terjun langsung mendampingi teknisi yang mengerjakan pekerjaan suruhan dari konsumen itu sendiri. Jadi di sini kesempatan untuk teknisi berbuat curang, kalaupun itu rata-rata kan kalau teknisi ini dia bekerja sesuai dengan prosedur dan mengerjakan sesuai dengan pekerjaan yang akan dia perbaiki. Jadi kalau di luar itu ada penipuan ataupun membuat yang tadinya tidak rusak menjadi rusak, itu oknum yang sebenarnya bukan teknisi tetapi penjahat istilahnya. Jadi orang yang suka emang pekerjaannya menipu orang. Tapi kalau teknisi pada dasarnya dia akan bekerja dengan sepenuh hati untuk memuaskan para pelanggannya atau konsumen. Jadi untuk konsumen agar tidak bisa ditipu ataupun dibodohi oleh teknisi yang sengaja dipanggil ke rumah, caranya yaitu satu, konsumen harus mengetahui secara detail penyakit ataupun barang yang akan diservis. Yang kedua, kalaupun tidak mengetahui sama sekali, dampingi teknisi tersebut. Jadi kesempatannya untuk mencurangi Anda sama sekali tidak ada. Nah, untuk dari harga ataupun kesepakatan, jadi tidak ada istilah untuk harga kemahalan ataupun harga kemurahan. Jadi di sini teknisi berusaha sebaik mungkin untuk saling menguntungkan. Jadi ketika teknisi dapat job dari konsumen, dia akan berusaha sekuat tenaga sampai menguras pikiran dengan maksimal supaya konsumen ini puas dengan hasil kinerja teknisi. Jadi kalau menurut saya pribadi, harga itu sesuai kesepakatan. Jadi tidak ada yang namanya mahal. Dan untuk teknisi sendiri, jadi ketika harga sepakat, pekerjaan pun teknisi akan leluasa mengerjakan. Nah, di luar dari itu,
semua pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi, kalaupun ia ada lebihnya dari harga yang ditentukan atau dari pasaran atau standar, itu untuk resiko teknisi sendiri, di mana kedepannya dia kan harus memberikan garansi untuk konsumen. Nah, ketika misalnya barang yang dia servis atau unit yang dia servis ada kendalanya, nah garansi ini, kelebihan dari biaya servis ini yang nantinya dijadikan untuk ganti rugi, ataupun misalnya ada kerusakan yang lain yang masih bisa ditangani, misalnya dalam penggantian kapasitor ataupun overload, misalnya ada kendala, itu otomatis teknisi ganti, ataupun dari freon itu sendiri. Jadi harga akan sesuai menurut kesepakatan. Nah, menurut saya, jadi tidak ada harga suatu servisan ataupun misalnya perbaikan yang melebihi harga standar. Jadi semua tergantung kesepakatan bersama, saling menguntungkan antara teknisi dan konsumen. Dan untuk satu lagi, untuk para konsumen yang pernah mendengar ataupun pernah menonton channel yang lain yang bisa memperbaiki dengan biaya 0%, menurut saya pribadi itu sama sekali tidak mungkin. Karena kenapa? Karena untuk memperbaiki, atau jangankan kerusakan yang parah, yang kerusakan ringan aja, misalnya untuk memperbaiki kapasitor, penggantian, itu harus memakai biaya. Meskipun itu dikerjakan sendiri, misalnya saya punya pompa air, ataupun misalnya kipas angin, ketika dia rusak ataupun macet, setidaknya karena saya tidak memanggil teknisi, karena saya sendiri teknisi, saya bongkar. Nah, ternyata misalnya nggak ada yang harus diganti, tetapi bearingnya ini susah sekali berputar. Nah, saya coba untuk tidak membeli barang, tapi saya tetap harus memberikan dia pelicin, oli ataupun stempel. Nah, barang seperti itu otomatis kita harus beli. Memang tidak terlalu mahal, misalnya kita beli harga stempel 10.000, tetap itu harus mengeluarkan biaya. Jadi menurut saya, meskipun kita memperbaiki sendiri, ada istilah yang 0% atau 0 rupiah untuk memperbaiki sesuatu, menurut saya itu tidak mungkin. Jadi semua sudah saya bahas antara teknisi dan konsumen. Yang intinya di sini saya ingin menjelaskan bahwa teknisi itu akan bekerja dengan seluruh kemampuannya, seluruh pengetahuan untuk memuaskan konsumen. Karena kenapa? Karena konsumen setelah puas, otomatis dia akan memanggil kembali ketika ada unit atau barang lain yang rusak. Nah, sudah pasti teknisi ini memberikan garansi. Setiap teknisi berbeda-beda garansi. Jadi intinya di sini, ketika ada teknisi nakal, yang menurut saya itu bukan teknisi, dia oknum penjahat yang memakai nama teknisi. Jadi teknisi sendiri di sini tidak ada yang seperti itu. Teknisi itu rata-rata dia amanah. Nah, yang mungkin kemungkinan konsumen mendapatkan teknisi seperti ini yang licik, menurut saya pribadi itu bukan teknisi. Itu memang pekerjaannya seperti itu, menipu orang,
ingin menguntungkan diri sendiri. Ya mudah-mudahan dengan keterangan saya seperti ini, para konsumen bisa lebih hati-hati lagi, dan kami pun para teknisi bisa mencurahkan seluruh kemampuannya untuk konsumen. Jadi di sini teknisi dan konsumen bisa saling puas karena dua-duanya saling membutuhkan. Demikian informasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.